Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar tabel dengan memanfaatkan format style font, caption label yang terdapat di Microsoft Office secara otomatis. Tentunya, membuat daftar isi merupakan bagian penting dari proses pembuatan tugas akhir dari itu sendiri. Bayangkan ya, apabila tugas yang Anda buat lebih dari 50 halaman, tentunya akan sangat merepotkan apabila membuat daftar isinya secara manual. Maka, Anda harus mengeceknya satu persatu. Tentunya ini tidak efisien, bukan? Oke, tanpa harus panjang lebar, yuk simak videonya. Oke, pertama-tama yang Anda siapkan adalah filenya dulu. Bisa Anda manfaatkan file yang sebelumnya yang sudah Anda buat ya. Oke, di sini ada cover buku, kemudian halaman pengesahan, kemudian lagi halaman pengesahan penguji TA-nya siapa, kemudian lagi ada surat pernyataan ya. Biasanya kalau di skripsi atau tugas akhir ada surat pernyataannya. Kemudian lagi ada daftar isinya ya, daftar isi, kemudian ada daftar tabel, kemudian ada daftar gambar, kemudian bab 1 ya, bab satunya, kemudian ada lagi tabelnya sudah saya buat ini, tabel gambar di bab 1, kemudian di bab 2 nya juga saya sudah buat subjudulnya, ada landasan teori, kemudian ada gambarnya juga sudah saya masukkan, dan tabelnya juga sudah saya entry, saya masukkan di bab 2 ya. Ada kerangka pemikirannya, subjudulnya yang sudah saya buat, filenya seperti ini. Langkah berikutnya yang Anda lakukan adalah tinggal membuat format font stylenya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, untuk judul dari daftar isinya kita buat stylenya dulu, format font stylenya kita buat dulu ya, dari surat pernyataan. Oke, caranya adalah ini ya, diklik bagian sini ya, kemudian kita pilih create style, name-nya yaitu adalah judul bab. Oke, kalau sudah, klik modify. Oke, kita pilih fontnya, format fontnya. Biasanya kalau judul ya, judul dari bab itu fontnya menggunakan format Times New Roman, ukuran font size-nya yaitu 16, kemudian bold ya. Biasanya dia rata tengah. Oke, kalau sudah, klik OK ya. Oke, untuk daftar isinya kita kasih format font stylenya menggunakan judul bab. Daftar tabel juga sama, menggunakan judul bab. Untuk bab satunya kita kasih judul bab, untuk bab 2 nya juga sama, kita kasih format font stylenya menggunakan judul bab. Oke ya, untuk tiap-tiap judul udah selesai.
langkah berikutnya adalah memberikan format style pada setiap subbab judul. Ya, kalau tadi ada judul bab, kemudian lagi ada subbab judulnya. Ya, caranya sama, yaitu kita create style dulu. Create style, kita kasih namanya subbab judul 1 ya, karena ini di bab 1. Kemudian langkah berikutnya klik modify. Untuk fontnya sendiri kita pilih Times New Roman, ukuran font 12. Oke, kita bold ya, warnanya hitam. Kemudian formatnya, untuk formatnya itu sendiri ya, kita pilih 12 sudah. Oke, kemudian kita pilih paragraf nih ya, paragraf leftnya kosong, ini by-nya kosong juga. Kemudian satu lagi kita kasih numbering ya, biasanya kan ada penomoran tuh, bab 1 1.1 latar belakang gitu ya, kita kasih numberingnya. Ya, sudah saya buat. Kalau misalkan belum ada, tinggal ada define new number format. Saya akan pilih ini, define new number format. Kemudian yang di depannya kita kasih 1.1 gitu ya. Kemudian klik OK gitu ya, cara nambahinnya kalau belum ada. Karena sudah saya buat nih, saya manfaatkan aja yang sudah ada. Nih, ya saya klik. Kemudian klik OK. Ya, kemudian sekali lagi klik OK. Ya. Modify, kemudian di sini paragrafnya. Ini saya rubah dulu jadi 0. Ini juga 0. Oke, selesai. Untuk sebab bab 1 udah selesai ya, tinggal identifikasi masalahnya saya kasih juga nih ya. Untuk subbab judul bab 1 kita kasih subbab 1 nih ya. Oke, jadi kesimpulannya yang Anda lakukan adalah buat judulnya dulu ya, judul subbab, baru Anda atur format font stylenya ya, jangan dibalik ya, karena nanti Anda akan kerepotan. Jadi buatlah dulu sampai selesai subbab judulnya. Sudah selesai semua tuh dibuat ya, baru diatur format stylenya. Oke ya. Oke, untuk yang bab 2-nya ya, bab 2-nya jadi untuk yang bab 2 ya, subbab judul bab 2, kursornya jangan lupa taruh di subjudulnya di bab 2 ya, di sini saya taruh di landasan teori. Kemudian langkah berikutnya sama seperti yang kita lakukan di subbab judul bab 1 ya, klik sini, kemudian create style, kita kasih nama subbab judul bab 2. Kemudian klik modify, kemudian kita pilih fontnya Times New Roman 12, kemudian bold. Kemudian lagi untuk formatnya kita pilih numberingnya dulu ya, kita pilih, kalau misalkan belum ada 2.1 maka kita create sendiri define new number format nih ya. Nah, ini ya, kita kasih 2 ya, 2.1. Kalau sudah klik OK ya. Paragrafnya jangan lupa dinolkan dulu nih. Oke ya. Kerangka pemikirannya ini subjudulnya, subjudul dari bab 2 kita kasih format stylenya
subjudul bab 2. Oke, sudah. Oke. Terus gimana Pak cara membuat daftar isinya? Dengan memanfaatkan atau memanggil dari yang sudah kita buat tadi, ya. Oke, klik menu reference, ya, klik menu reference. Kemudian di sini ada table of content, ya. Kemudian pilih custom table of content, ya. Show levelnya, kalau misalkan level subjudul Anda banyak, tinggal dirubah aja. Ininya bisa dirubah jadi 5 atau 6 ya, tergantung kebutuhannya. Kemudian di sini klik option, jangan lupa ya. Ini kita kosongin dulu. Oke. Di sini untuk judul bab, ya, top levelnya kita ganti 1, kemudian subjudul 1 kita ganti 2, dan untuk subjudul bab 2 kita ganti 3, kita isi 3. Kalau sudah, klik OK, kemudian klik OK sekali lagi, ya. Maka sudah selesai cara membuat daftar isi secara otomatis berdasarkan dari format style tadi, ya. Anda juga bisa langsung, kalau di sini ada perbaikan skripsi, Anda tinggal kontrol klik saja, ya. Tuh, gampang bukan cara membuatnya? Oke, langkah selanjutnya adalah membuat daftar tabel. Ya, kalau di dalam skripsi Anda punya daftar tabel yang banyak, terus cara manggilnya masih manual, otomatis akan kita kerepotan cara ngeceknya. Karena kita harus cek satu persatu tuh, di halaman berapakah tabel ini gitu ya. Halamannya sedikit tidak akan menjadi masalah, tetapi kalau sudah jumlah halamannya sangat banyak, katakanlah lebih dari 100 gitu ya, repot. Belum lagi kalau ada perbaikan-perbaikan tuh, ya. Oke, caranya gimana? Nih ya, saya sudah buat nih di bab 1, saya ada tabel, ya. Judul tabelnya apa? Nih, saya buat tentang apa gitu ya. Terserah. Kalau misalnya ada tabel tentang faktor-faktor gitu ya, atau dan sebagainya, silakan buat judulnya. Untuk judul dari tabel itu sendiri itu di atas tabel. Tapi untuk gambar ya, untuk gambar, maka judul gambarnya itu ada di bawah gambarnya, jangan dibalik. Jadi kalau judul tabel itu di atas tabelnya, tapi kalau gambar, judul gambarnya itu di bawah gambar. Untuk penomorannya sendiri gimana? Kalau misalkan dia di bab 1, maka kasih penomorannya adalah tabel 1.1. 1 itu menunjukkan bab 1, satunya lagi adalah numberingnya. Oke, kalau di bab 2 gimana? Tabel 2.1. 2-nya untuk menunjukkan bab 2, satunya itu menunjukkan numberingnya, ya, urutan tabel. Oke, langsung ya. Kursornya taruh di sini, di judulnya dari tabel tersebut. Saya di sini masih di bab 1 ya. Klik menu reference, kemudian lagi insert caption. Oke, new label. Kita kasih nama tabel 1 titik, kemudian klik OK ya, kemudian klik OK sekali lagi. Oke, udah selesai. Kalau misalkan ada 2 tabel seperti ini ya, saya contohkan nih, misalkan ada tabel lagi di bawahnya nih ya, sini ada tabel lagi, tapi masih di dalam bab 1 ya.
ini judulnya tentang apa, kursornya taruh di sini, kemudian reference, insert caption, insert caption kita pakai yang tabel 1 ini ya, nih, kemudian klik OK lagi. Oke, selesai. Untuk bab 2 nya juga sama. Untuk bab 2 nya ya, karena ini di bab 2, maka kita harus create caption yang baru. Insert caption, new label, kita kasih tabel 2 titik ya. Tabel ini menunjukkan nama tabelnya, 2 menunjukkan judulnya, titik untuk pemisahnya ya. Untuk pemisah itu urutan keberapa. Klik OK, kemudian klik OK sekali lagi ya. Andaikan ada tabel lagi di bawahnya nih, misalkan saya ada buat tabel lagi baru, ini tentang apa, ini ada tabel lagi di bawahnya ya, maka kita klik. Karena ini masih bab 2, tidak perlu create captionnya ya. Reference, insert caption, kita pilih yang label tabel 2, kemudian klik OK ya. Nah, biar dia ada rata tengah nih, karena ini posisinya masih di pinggir semua nih ya, masih di pinggir kan, biar dia posisinya di tengah ya. Jangan Anda atur satu persatu, tapi caranya adalah klik menu home, kemudian create lagi, create style. Di sini Anda buat tabel gitu ya. Modify, kita kasih fontnya Times New Roman, kemudian 12 nih. Kemudian jangan lupa ditebalkan ya. Kemudian kita kasih perataan rata tengah, klik OK ya. Untuk yang bawahnya tadi ini juga sama ya, kita kasih format stylenya, yaitu kita kasih tabel. Mana tabel nih ya. Lakukan hal yang sama untuk bab 1 juga. Ini bab 1-nya, kita kasih format stylenya tabel. Ini juga sama. Oke ya. Oke, paham ya? Oke, gimana Pak cara manggil daftar tabel tadi? Oke, kita balik di daftar tabel nih. Oke, saya kecilin dulu fontnya. Ya, jadi batasnya antara judul nih ya, ini judul, untuk ke yang bawah untuk isinya itu 3 kali enter ya. 3 kali enter baru ada isi dari masing-masing kontennya ya. Misalkan ada daftar tabel, ada isinya, maka Anda kasih jarak dulu nih 3 kali enter ya. 3 kali enter dengan font 12 dan space 6 ini, space paragrafnya yaitu 1 ya. Cara manggilnya gimana Pak daftar tabel tadi? Nih caranya ya. Klik menu reference ya, insert table of figure ya. Kita masukkan dulu tabel 1 nih, kemudian klik OK, kemudian lagi insert table of figure lagi, kita pilih yang 2, kemudian klik OK ya. Gampang ya. Jadi Anda tidak perlu nge-create-nya satu persatu, karena ini udah otomatis. Oke, gampang, bisa diikuti. Kemudian lagi untuk gambarnya gimana Pak? Oke, kita bahas lagi untuk yang gambar. Nih, saya sudah ada gambarnya. Di sini adalah judul dari gambarnya apa, tentang apa gitu ya. Caranya gimana? Klik menu insert caption. Kemudian di sini karena masih bab 1 ya, masih bab 1 nih, maka kita buatnya adalah gambar 1 titik baru nomor urut gambar ya. Insert caption, new label gambar 1 itu menunjukkan apa, bab berapa ya.
menunjukkan bab berapa, bab 1 atau bab 2, kemudian titik untuk pembatas, kemudian klik OK ya. Tuh. Lakukan hal yang sama untuk yang bab kedua. Ya, tentang apa lagi? Insert caption. Nah, di sini create new label. Kita buat gambar 2 titik. Oke. Biar dia rata tengah lagi ya. Jangan lupa kita bold. Kita seleksi. Kemudian pilih home. Ya, kita create lagi yang baru. Create style gambar. Oke. Kita modify dulu. Rata tengah. Fontnya Times New Roman. Ukuran fontnya 12. Oke, kita pilih warnanya hitam ya. Kemudian klik OK. Ini juga sama, kita kasih format stylenya yaitu gambar. Format font style gambar. Cara manggilnya gimana Pak? Sama seperti daftar tabel ya. Kita ganti dulu nih. Sorry, 12 dengan jarak paragraf spasi 1. Ya, klik menu reference, kemudian insert table of figure ya. Di sini kita pilih dulu gambar 1, klik OK. Kemudian insert table of figure lagi, kita pilih yang 2. Oke, selesai ya. Oke, gampang, mudah bukan? Bisa diikuti. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda yang saat ini sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa klik like, kemudian sharing, dan jangan lupa support terus channel ini agar bisa terus berkembang ya. Jadi channel ini dibuat tidak hanya untuk keperluan para mahasiswa, tetapi juga kita akan membuat video-video lainnya seperti pemrograman ya, untuk database administrator atau seputar tentang teknologi informasi. Oke, sekian atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.